Masih kerja kantoran tapi ingin punya bisnis laundry? Jangan resign dulu. Teman-teman pasti akan bertanya, apakah bisnis laundry cocok untuk karyawan? Kita akan membahas 5 hal yang harus dimiliki kita agar laundry bisa jalan saat Bapak Ibu masih aktif bekerja. Ini segmen yang menarik. Kesalahan yang sering dilakukan kita sebagai karyawan saat memulai bisnis laundry. Yang pertama, berapa banyak karyawan yang saya harus punya? Kalau saya masih awal Pak Api dengan 4 stek mesin, kira-kira butuh berapa karyawan? Apakah kita, owner, kalau datang ke laundry tetap bayar laundrynya? Bahwa teman-teman harus digaji. Biar nggak dikit-dikit langsung ngambil uang. Digajinya berapa? Banyak pengusaha laundry gulung tikar karena salah kelola di awal. Jangan sampai Anda mengalaminya. Apik Manajemen hadir membantu mendampingi bisnis laundry Anda. Baik bagi Anda yang baru mulai bisnis maupun yang ingin meningkatkan bisnis laundry yang sudah ada. Biar paham strategi reguler hingga premium, mari upgrade pengetahuan bisnis laundry di Apik Academy. Tersedia banyak pilihan kelas yang pas untuk kebutuhan Anda para laundrypreneur. Urusan operasional dan belanja kebutuhan seperti mesin cuci, mesin pengering, setrika uap, deterjen, parfum, dan sebagainya, percayakan pada Resik Supermarket Laundry. Super lengkap! Jadi tunggu apa lagi? Yuk konsultasi gratis sekarang juga! Masih kerja kantoran tapi ingin punya bisnis laundry? Jangan resign dulu. Faktanya banyak owner sukses membangun bisnis laundrynya tanpa resign. Pak Apik, saya ini masih ngantor. Saya masih aktif sebagai pekerja. Apakah bisa saya punya bisnis laundry? Di sisi yang lain, saya juga pengen punya penghasilan tambahan, tapi di lain waktu saya khawatir juga tidak bisa untuk mengelola operasional. Nah, ternyata saya juga bisa membuktikan bahwa sambil ngantor, saya masih bisa menjalankan bisnisnya. Dan yang penting, teman-teman harus sama-sama fokus. Pada waktu teman-teman ngantor, digaji oleh kantor perusahaannya tersebut, ya teman-teman harus fokus ke sana. Biar nggak zolim ya teman-teman ya. Pada waktu berbisnis, fokuslah di berbisnisnya. Di suatu saat ya teman-teman akan memutuskan kapan sih saya harus resign atau tetap dua-duanya akan jalan. Mindset yang penting untuk teman-teman semua adalah bahwa bisnis laundry namanya juga bisnis. Berarti kita harus bangun sistem. Jadi kita kalau membangun bisnis ya berarti teman-teman jangan jadi pekerjanya terus. Di dalam buku saya Fundamental Business Laundry saya juga ada menyebut di halaman 34 atau 36. Teman-teman sekarang ada di kuadran mana? Kuadran investor kah? Kuadran business owner kah? Atau self-employee? Kalau teman-teman masih ngerjain segala sesuatu sendiri, masih nyuci sendiri, nyetrika sendiri, berarti teman-teman masih ada di kuadrannya self-employee. Nah, teman-teman kan pasti nggak mau ya pusing untuk ngerjain segala sesuatu sendiri. Pastinya pengen sistem. Nah, yang penting lagi adalah kita sering melihat bahwa bisnis laundry adalah menjadi pekerjaan. Saya ingatkan lagi bahwa kuadran kita ciptakan teman-teman semuanya untuk menjadi business owner, bukan sebagai self-employee. Jadi, teman-teman ya jangan berpikir bahwa saya akan jadi operator terus, teman-teman akan ngerjain semuanya dari nerima cucian, nyuci, dan sebagainya sampai packing, bahkan antar jemput masih sendiri semua. Nah, teman-teman juga perlu ada pendampingan di sana. Nah, sekarang kan simple ya teman-teman, ada Apik Manajemen untuk pendampingan. Kalau emang dirasa mungkin masih nggak sempat waktunya, atau mungkin mahal misalnya, ya teman-teman bisa gabung di Apik Community atau komunitas-komunitas laundry yang sekarang banyak sharing terkait bisnis laundry itu seperti apa. Jadi poin yang penting di awal adalah teman-teman harus memikirkan membangun sistem dari awal. Nah, yang berikutnya teman-teman pasti akan bertanya, apakah bisnis laundry cocok untuk karyawan seperti saya, seperti Anda? Justru owner untuk bisnis laundry itu rata-rata malah awalnya jadi karyawan. Apakah bisnis laundry cocok untuk karyawan? Teman-teman harus bisa melihat bahwa bisnis laundry ini relatif mudah untuk dijalankan. Kalau teman-teman melihat juga YouTube saya yang awal-awal, kenapa berbisnis laundry? Salah satunya adalah bahwa bisnis laundry relatif mudah dijalankan. Kenapa? Contoh laundry kiloan. Siapa sih orang di rumah, ibu rumah tangga yang nggak bisa nyuci dan setrika? Kan sesimpel itu dulu. Setelah dia tahu prosesnya seperti itu, baru kita ajarin standarisasinya. Cara nyetrika kiloan, laundry kiloan seperti apa? Cara nyetrika laundry satuan seperti apa? Selain itu, resiko sangat minim menurut saya. Teman-teman bisa melihat kenapa berbisnis laundry, resikonya sangat minim dan bisa diantisipasi. Salah satunya apa? Kalau mesin cuci, mesin pengering nggak kepake,
setrika nggak kepake, bisa dipakai untuk di rumah. Tapi jangan khawatir, teman-teman, kita akan ajarkan juga exit strategi. Di mana kalau bisnis nggak berjalan di satu titik, kita akan pindah atau mungkin akan ditutup, kita jual. Exitnya seperti apa? Kita harus siapkan itu. Semua bisnis harus seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus tahu kapan sih harus pindah lokasi, kapan sampai kita harus berpikir untuk ditutup bisnisnya. Kalau memang tidak menguntungkan, ya ditutup, gitu kan? Kok kita nggak buka aja, kita nggak rugi kok, gitu kan? Kasarannya seperti itu. Jadi teman-teman harus memahami bahwa kalau kita berbisnis dan kita masih jadi karyawan akan seperti apa? Mindsetnya benerin seperti di awal tadi. Terus yang kedua, teman-teman berarti harus bisa menyempatkan waktu membangun sistem dan bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari bisnis yang kita jalankan tersebut. Kita akan membahas 5 hal yang harus dimiliki kita agar laundry bisa jalan saat Bapak Ibu masih aktif bekerja. Yang poin pertama adalah SOP, Standard Operating Procedure, untuk operasional laundry-nya. Kita akan bikin yang namanya SOP penerimaan cucian gimana. Penerimaan cucian itu kan ada laundry kiloan, laundry satuan. Sebelum masuk mesin cuci, apakah ada pre-wash-nya? Ada spotting treatment-nya? Jadi prosesnya SOP-nya harus detail. Makanya dengan ada SOP, teman-teman akhirnya terstruktur kerjanya. Kami juga kasih tips juga untuk teman-teman. SOP berjalan dengan baik jika timnya bisa menjalankan dan patuh disiplin terhadap SOP yang sudah diterapkan tersebut. Makanya yang sering terjadi di teman-teman semuanya, apalagi di laundry kiloan, SOP udah ada Mas Apik. Semuanya sudah kita latih, udah training. Tapi kenyataannya kalau saya nggak ada, SOP nggak dijalankan. Itu permasalahan semuanya teman-teman, termasuk bisnis UKM. Makanya kenapa di beberapa perusahaan akhirnya ada yang namanya supervisor. Mensupervisi, mengawasi. Itu yang penting sebenarnya. SOP semahal apapun, SOP sebagus apapun, yang penting adalah yang eksekusi, yang mengimplementasi. Yang berikutnya adalah tim yang tepat. Bagaimana mencari tim yang tepat? Berarti kita harus seleksinya jelas. Di Apik Management kita ajarin cara menyeleksinya, teman-teman. Cara cari pegawainya seperti apa, terus nanti interviewnya seperti apa, sampai kita harus ngobrol terkait keluarganya, bukan sekedar cari uang, uangnya untuk apa itu, dan sebagainya. Itu harus detail. Jadi kita bisa menggali bahwa dia kerja untuk apa sih sekarang, berapa banyak karyawan yang saya harus punya. Biasanya yang berpikir kan seperti itu. Kalau saya masih awal Pak Apik dengan 4 stack mesin, kira-kira butuh berapa karyawan? Nah, saya balikin ke teman-teman. Teman-teman bukanya jam berapa sampai jam berapa? Apakah dibikin long shift atau 2 shift? Kalau 2 shift, liburnya 1 orang seminggu berapa kali? Kalau pegawainya cukup 2, yang 1 sakit, ya tinggal 1 teman-teman. Yang 1 izin, ya semuanya nggak ada yang masuk. Bapak Ibu memang mau kerja? Kan enggak kan? Tips yang berikutnya adalah rekrut orang atau pegawai yang memang siap belajar. Di bisnis laundry mungkin bagi sebagian orang simple lah Mas, yang penting bisa nyetrika, bisa nyuci. Benar, tapi berikutnya kita juga harus belajar bagaimana cara treatment teman-teman. Jadi bedanya mencuci atau mengerjakan cucian setrika pelanggan dengan di rumah adalah kalau dengan pelanggan itu harus di packing dulu, harus ada standarisasi packingnya seperti apa. Terus yang berikutnya adalah kasih training yang jelas. Di Apik Management selalu ada standarisasi training H-3 sebelum opening, sampai ada penampingan minimal H+3 setelah opening. Untuk apa sih? Untuk kita mengevaluasi apa yang sudah kita trainingkan, pada waktu kenyataannya diimplementasi bisa dijalankan. Yang sering terjadi adalah Bapak Ibu habis buka laundry, nggak ada yang dampingin, bingung. Nanganin pelanggan gimana? Ujung-ujungnya pegawai berdoa, semoga tidak rame-rame pelanggannya. Karena saya takut kalau pelanggannya rame-rame, saya nggak bisa ngerjain. Nah gitu kan? Lebih repot lagi kalau teman-teman pegawainya sampai dalam hatinya aja berdoa semoga pelanggannya nggak banyak. Nah siapa yang seperti itu? Nah yang berikutnya adalah bangun culture, budaya yang baik. Misalnya budaya ketepatan waktu, pada waktu datang ke laundry, datang ke tempat kerja, ya tepat waktu. Juga harus diajarin tentang budaya kejujuran. Kalau memang misalnya ada pakaian yang memang ada di saku itu ada koin atau ada sesuatu, ya harus dikembalikan ke pelanggan. Itu bukan milik kita. Ya, culture seperti itu teman-teman harus ajarkan. Selanjutnya yang penting adalah monitoring. Bagaimana kita memonitor sambil bekerja. Ya berarti teman-teman harus nyiapin monitoring paling simpel adalah ya CCTV sama aplikasi. Mungkin nggak sih saya pakai aplikasi untuk kontrol? Ya mungkin banget. Sekarang digitalisasi yang utama kan. Jadi teman-teman bisa kontrol dari HP, bagaimana monitor transaksinya, bagaimana monitor tentang proses kerjanya, ada aplikasi produksi,
setiap pegawai kita bisa nilai pegawai itu produktif atau tidak. Jadi kita nggak ada laporan lagi, pegawai ini suka main HP Pak, pegawai ini suka main game Pak. Tidak ada laporan seperti itu karena productivity itu berdasarkan apa yang dia kerjakan. Jadi owner nggak harus selalu ada di outlet. Tapi untuk 1 bulan hingga 3 bulan pertama saya menyarankan Bapak Ibu harus sering-sering ke outlet, terutama sehari sejam aja. Untuk apa? Agar Bapak Ibu bisa membangun hubungan, membangun bonding dengan karyawan, dan membangun bonding dengan pelanggan. Poin keempat adalah sistem administrasi. Banyak laundry, bisnis laundry gagal bukan karena sepi, nggak ada orderan, tapi karena administrasi, pencatatan. Yang pertama, teman-teman juga harus bisa pisahkan rekening pribadi dan rekening perusahaan. Kalau saya masih pribadi, Pak, perorangan bisnisnya nggak pakai CV, nggak pakai PT, gimana? Pakai perorangan. Ya silakan. Kalau nama Bapak, misalnya Apik nih, Apik sebagai pribadi, saya bikin rekening yang kedua, misalnya dari Bank Mandiri atau BCA misalnya. Ya saya pakai Apik Prima dia, tapi khusus untuk outlet Apik Laundry misalnya. Biar Bapak Ibu bisa jelas, rekeningnya bisa keukur. Untung nggak sih bisnisnya? Kalau Bapak Ibu masih ngambil terus, yang saya dengar itu ada beberapa laundry kadang diambil untuk saya mau beli rokok, pinjem dulu. Pinjem tapi nggak pernah balik nih sama ownernya. Ini juga bahaya. Makanya dengan teman-teman tahu transaksinya berapa, pemasukan pengeluarannya berapa, teman-teman akhirnya bisa melihat bisnisnya sehat atau tidak. Nah, poin yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah, apakah kita, owner, kalau datang ke laundry tetap bayar laundrynya? Harus bayar, teman-teman. Iya, teman-teman harus bayar kalau datang ke laundry. Jadi teman-teman kalau menjadi pelanggan di laundrynya, ya harus bayar. Karena deterjen, plastik, pegawai yang ngerjain, itu harus dihitung productivity. Kalau nggak bayar siapa? Apakah ownernya yang nyuci sendiri? Kan enggak. Berarti kan harus dihitung produktivitasnya. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman juga saya harus ingatkan bahwa teman-teman harus digaji. Biar nggak dikit-dikit langsung ngambil uang. Digajinya berapa? Ya teman-teman lihat. Contohnya simpel. Tukang setrika gajinya berapa? Nah, teman-teman bagian apa kerjanya? Ya udah digaji sesuai dengan itu. Jadi biar tahu. Kalaupun lebih dari itu, ya teman-teman effortnya juga harus lebih dari itu. Poin 5 yang perlu saya sampaikan adalah teman-teman harus punya pendamping, punya mentor. Nah, kebetulan di Apik Manajemen memang kami ciptakan untuk mendampingi Bapak Ibu para pengusaha laundry. Baik yang mulai dari nol, untuk awal bisnis laundry aja budgetnya harus berapa? Bikin laundrynya seperti apa? Laundry self-service, full service, harganya harus berapa? Market saya siapa yang saya sasar? Terus penentuan lokasi. Pricing strategi, kan tadi harga ya, cara ngerekrut tim, cara milih mesin, terus instalasi pembuangan hawa panas, pembuangan air, termasuk izin-izinnya, izin lingkungan seperti apa, kalau ada preman gimana, kalau ada tukang parkir gimana, banyak banget teman-teman. Apakah perusahaan kita dalam bentuk perorangan, CV atau PT? Contoh seperti Apik Manajemen ya kita bangun, itu saya bilang itu termasuk murah banget menurut kami. Kenapa? Karena setelah teman-teman dibangunin laundrynya oleh project manager, nanti ada trainer terpisah yang berangkat. Ada teknisi yang terpisah berangkat. Setelah teknisi, trainer yang mendampingin, teman-teman juga akan dapat yang namanya fasilitas after sales selama laundry Bapak Ibu ada. Dan itu gratis. Dan yang penting lagi, di Apik Manajemen pun kita ada yang namanya Apik Community. 1.500 pengusaha laundry tergabung di sana. Jadi Bapak Ibu bukan hanya mendengarkan dari kami saja, tapi experience dari mitra-mitra kita atau alumni kelas kita. Dan menariknya lagi teman-teman, Apik Manajemen ini tagline-nya kan ahlinya opening laundry kan. Jadi dia bukan sekedar mendampingin teman-teman untuk opening pakai mesinnya harus dari kita dan sebagainya. Kalau teman-teman sudah jalan bisnisnya dan teman-teman minta didampingin, teman-teman juga bisa kontak ke konsultan kita untuk ikut paketnya yang namanya level up business laundry. Jadi nggak harus mesin dari kita misalnya, nggak harus mesin atau perlengkapan dari kita. Teman-teman butuh training private di tempat Bapak Ibu, kami bisa kirim ke Bapak Ibu. Ini segmen yang menarik. Kesalahan yang sering dilakukan kita sebagai karyawan saat memulai bisnis laundry. Yang pertama, teman-teman pasti berpikir adalah bahwa bisnis laundry bisa jalan sendiri tanpa sistem. Ya kalau tanpa sistem berarti teman-teman harus nungguin terus dong. Nah itu harus dipikirkan. Berarti saya harus memilih orang kepercayaan. Meskipun ada orang kepercayaan dia nggak bisa dipercaya. Istilah saya seperti itu ya. Tapi mau nggak mau Bapak Ibu harus mendelegasikan tugas ini day to day-nya ke tim. Karena Bapak Ibu juga masih kerja kan. Yang berikutnya adalah biasanya teman-teman membuka bisnis laundry tanpa perencanaan, tanpa desain. Bahkan ada yang kemarin private coaching di tempat saya itu sudah beli mesinnya, ternyata mesinnya nggak sesuai yang diharapkan. Ternyata mesinnya masih tipe rumahan, bukan tipe komersial yang diharapkan. Nah yang berikutnya adalah kesalahan yang dilakukan ya berarti nggak
punya SOP, tidak punya tempat untuk curhat, manajemen yang untuk ngobrol dan sebagainya. Tips dari saya teman-teman, kalau pengen mulai dari awal biar tidak mengalami kesalahan seperti ini, teman-teman bisa diskusi dengan konsultan kami, konsultannya Apik Management. Kontaknya ada di bawah ini. Kalau nggak gitu teman-teman bisa ikut kelasnya Fundamental Business Laundry. Itu kelas untuk membangun mindset kita sebagai pengusaha laundry. Namanya juga fundamental, berarti pondasinya. Fundamental yang harus dikuatin adalah cara berpikir, mentalnya harus dikuatin dari segi segala hal. Nah, yang berikutnya kita akan coba melihat ada berapa banyak sih mitranya Apik Management yang sudah didampingin, tapi beliau masih aktif kerja. Nah, mungkin teman-teman yang nonton boleh komen di bawah ini ya, siapa yang masih aktif kerja atau mitranya Apik Management yang pernah didampingin dan masih aktif kerja. Nah, banyak banget yang backgroundnya, ada yang dokter masih aktif, ada yang TNI masih aktif, kepolisian, ASN, karyawan swasta, banyak banget yang memang bekerja sama dengan kita. Sekarang kan kita udah punya 850-an mitra seluruh Indonesia yang sudah tergabung di Apik Management. Bisa dibilang mungkin lebih dari 30%, bahkan 40% yang masih aktif bekerja. Dan kita juga tidak pernah menyarankan langsung resign. Nah, di buku saya ini, saya juga menulis ya teman-teman, di buku saya Fundamental Business Laundry, saya ada ngasih tips bagaimana saya resign dari kerjaan saya di Indosat. Dan saat itu saya punya mentor, namanya Danton Prabawanto, dari Surabaya, ngasih tahu ke saya bahwa jangan resign dulu. Kamu kalau memang mau resign, ikut beberapa pelatihan, termasuk pelatihan untuk mendobrak mental block. Saya rekomendasikan ikut pelatihannya Entrepreneur Camp punyanya Mas Jaya Setiabudi. Nah, salim dulu sama suhu saya ini. Makanya kita akan membentuk teman-teman semuanya untuk menjadi business owner. Membangun sistem dari awal. Bagaimana bisnis berjalan tanpa kehadiran kita. Nantinya seperti itu teman-teman. Dari awal kan kita tetap dampingin ya. Setelah 3 bulan sebisa mungkin teman-teman sudah mulai berpikir bagaimana ngembangin bisnisnya. Karena tugasnya business owner adalah untuk strategik dan ngembangin bisnis teman-teman. Makanya teknisnya menyetrika, nyuci baju, antar jemput cucian, ya teman-teman mulai dikurangin. Sampai nanti 0% teman-teman nggak ada di teknis lagi. Tapi suatu saat teman-teman harus fokus kepada business owner, membangun sistem dan ngembangin bisnisnya. Bahwa kita membangun bisnis untuk masa depan lebih baik lagi, kesejahteraan untuk bukan Bapak Ibu aja, tapi untuk pegawai semuanya. Oke teman-teman, jadi itulah poin-poin di mana bagi teman-teman yang sekarang masih ragu untuk membangun bisnis laundry, apakah saya harus resign dulu, ataukah memang saya tetap jadi karyawan, tapi nanti suatu saat akan resign dan sebagainya, atau jangan-jangan Bapak Ibu gak perlu resign, tetap bisa menjalankan bisnisnya. Silahkan. Bahwa saya juga mulai membangun bisnis laundry, itu pun masih nyambi ngantor. Tapi Bapak Ibu, kenapa saya akhirnya resign setelah 5 tahun berjalan? Di buku saya sudah jelaskan, karena saya harus fokus. Apapun kalau dikerjakan secara fokus, akhirnya bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Karena Bapak Ibu nanti akan ada di persimpangan jalan, apakah memilih karir di perusahaan atau memilih karir di bisnisnya sendiri untuk dikembangkan. Jadi kalau teman-teman ada komentar atau mungkin ada yang perlu disusulkan, silahkan komen di bawah ini atau bisa DM di Instagram saya atau komen di postingan-postingan saya di TikTok, YouTube maupun Instagram saya. Terima kasih, semoga bermanfaat sharing hari ini. Saya doakan Bapak Ibu semuanya juga sukses, semakin menjadi berkah manfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di YouTube video berikutnya. Saya Apik Primadiono undur diri, sampai ketemu lagi. Terima kasih.